Ya RT 6 kalau baca sendiri nyari sendiri mana ngerti kayak gini. Karena apa? Dia cuma membacanya satu ayat, habis itu stuck diem, merasa menang. Makanya dia bilang, akulah terang dunia. Dufan. Itu cuma kan orang dikit. Jadi yang diutus itu apa Alia? Yang diutus terang. Baru itu tadi ayat 10 kan? Terang itu sedang datang ke dunia, terang yang menerangi seluruh. Nah, baca selanjutnya. 11. Ayat 6 ya, Kak? 11 lah. Yohanes 1 ayat 10 kan. Ini memang harus banyak. Lu memang harus punya 10 Alkitab kalau belajar sama gua. Nah, semuanya akan lu buka. Gua suka. Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, yang ini ya, Kak? Yohanes 1 bukan 1 Yohanes. Yohanes 1. Benar-benar yang mana? Ini bukan surat Yohanes tapi di Indonesia udah jam 1 ini, Kak, udah setengah 2. Oke. Ya telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Lanjut. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang yang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tunggu dulu, ini yang datang ini siapa? Terang kan? Masih terang kan? Iya. Oke. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang milik kepunyaannya tidak mengenalnya, nih kayak si Alia. Iya, tidak menerimanya. Ini adalah nih RT 6 yang di room kita ini. Ini adalah milik kepunyaan Allah, tapi mereka tidak mengenal. Kenapa? Gelap matanya. Ya. Oke. Namun semua orang yang menerimanya diberi hak menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula dari hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah, ayat 14, menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan terang itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Berarti ya, yaitu kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia, berarti ada yang menyaksikan Yesus itu menjadi manusia. Itu kan. Nah, kita kembali lagi ke Yohanes 17 ayat 3 tadi. Jadi syarat hidup kekal kita harus mengenal Allah melalui firman-Nya yang sudah datang ke dunia, yaitu terang yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. 1 Yohanes 1 ayat 5 tadi. Yohanes 1 ayat 14. Enak kan? Kalau kau baca sendiri, ya RT 6 kalau baca sendiri nyari sendiri mana ngerti kayak gini. Karena apa? Dia cuma membacanya satu ayat, habis itu stuck diem, merasa menang. Sementara kita orang Kristen, kenapa kita bisa menjelaskan ini semua? Kita mengerti. Banyak orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Masalahnya orang Kristen juga banyak yang tidak tahu. Namun mereka hanya sibuk untuk tidak mengenal Allah, ya kan? Sekarang ini tahu nggak, banyak sekali orang yang komplain ini, ngapain sih lu buka Komal, ya kan? Ngapain sih buka Komal kayak gitu? Banyak orang yang tidak tahu firman Tuhan. Karena kalau kau cari duit, karena kau sibuk kerja, duit dan pekerjaan itu nggak menyelamatkan kamu ketika mati. Tetapi dengan kita mengenal Tuhan, maka kita mengenal ajarannya dan kita melakukan ajarannya, betul nggak? Benar, Kak. Kalau kita tidak mengenal ajarannya, kita bagaimana melakukannya? Nah itu tadi. Makanya kenapa orang Kristen disuruh berkumpul tiap-tiap hari Kristen pertama untuk Ekaristi ini, karena terang itu sudah datang ke dunia dan menjadi manusia, dan dia mati untuk kita sebagai
Dan tahu kan? Itu kan rangkaian kisahnya dari tadi kan? Iya. Itulah sebabnya kenapa ini perlu terus-terusan belajar. Karena perbuatan kita semuanya itu tidak bisa membenarkan kita di hadapan Allah. Bahkan banyak di antara kita tidak tahu apa tujuan gereja. Menurutmu kenapa kita harus bergereja? Kenapa kita harus berkumpul sebagai domba? Oke, kamu baca Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Kisah Para Rasul. Sebentar. Kisah Para Rasul berapa, Kak? 2 ayat 46. Saya sambil ke toilet bentar. Bacakan aja. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ngapain bawa batu, Kak Yuni? Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Siapa dikatakan? Siapa dikatakan di situ? Siapa? Mereka di situ siapakah menurutmu? Siapakah Kita. mereka menurutmu? Enak baik. Siapa mereka di situ? Kalau kita berarti kalian, gitu kan? Mereka Apakah kita di bait Allah? dengan bertekun dengan sehati mereka. Itu apa? Itu apa? Kisah para Rasul. Lah kan kita harus dengan mudah menganalisa itu. Siapa mereka di sana? Oh iya. Para Rasul. raja. Kan gitu. Berarti rasul itu adalah oten pertama, betul nggak? Benar. Oke. Mana buktinya rasul itu oten pertama? Kita Para Rasul 11 ayat 26. Jadi kita bacakan ya. Jadi tunggu ya, Bunda siapa tadi, Barbie. Tadi saya bilang, kita ngapain berkumpul? Pertanyaan saya kan gitu kan. Untuk menguatkan apa? Badan sehat. Coba baca Kisah Para Rasul 11 Ayat 26. Mana? Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun. Apa namanya? 1 tahun lamanya. Tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Antioquia. Ya, Antioquia. Udah minus, Kak. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Berarti murid Yesus disebut Oten. Ya kan? Ngapain tadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 46? Berkumpul. Jadi mereka di situ adalah Para Rasul. pertama. Para Rasul. Oten. Murid pertama itu. Ya. Dikatakan apa mereka? Berkumpul. Memecahkan roti kan? Mereka memecahkan roti di rumah Dengan masing-masing. bertekun. Oke. Dengan bertekun. Saya tanya kamu, bertekun itu apa? Bertekun. Tekun, rajin. Bertekun rajin. Tidak bolos-bolos ya, Kak, bahasa. Berarti terus menerus. Dengan terus menerus, dengan sehati. Berarti sehati artinya apa? Nggak ada ajaran A, B, C, D, betul nggak? Benar-benar. Oke. Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Baik Allah. Oke.
Mereka memecahkan roti. Mereka memecahkan roti. Memecahkan roti tadi apa? Perdamaian, perdamaian. Perjamuan kudus tau? Iya. Di rumah masing-masing secara Pergiliran. dan makan bersama-sama. Nah itu berarti setelah roti dipecahkan dan dimakan, berarti itu ekaristi dengan bergembira. Kenapa mereka gembira? Kenapa harus ada kata gembira di sini? Kenapa mereka setelah makan mereka bergembira kan? Ini dosanya udah hilang. Nah ini bukan sesuatu yang tambahan biar agak keren, biar tambah banyak aja ayatnya. Bukan. Karena hati yang gembira adalah Obat yang manjur. karena mereka semua sakit sudah diobati dengan ekaristi. Baca 1 Korintus 11 ayat 26 dari 26. 1 Korintus. Ayat 26 ya. Tadi 1 Korintus berapa, Kak? 11 11 ayat 26. dari ayat Oke. 26. Dari ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Lanjut. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa tidak layak, makanya dikatakan dengan tulus hati. Barang siapa dengan tidak layak, mereka Berdosa terhadap Tuhan. tubuh Tuhan. Betul nggak gitu? Benar. Nah, lanjut. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Lalu sampai habis. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Makanya tadi mereka dikatakan gembira dengan tulus hati. Berarti nggak boleh nggak layak sambil memuji Allah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah kan banyak orang yang sakit kan? Banyak. Berarti selain ekaristi menghapuskan dosa, kenapa dikatakan ekaristi itu menyembuhkan ketika kamu berdosa? Karena dosa itu adalah penyakit, betul nggak? Iya benar. Ada orang yang kepahitan dengan temannya, mungkin dengan teman kantornya atau dengan saudaranya, itu menggerogoti tubuhnya dan itu sakit. Karena dosa itu adalah penyakit. Makanya ketika kita sudah mengakui tubuh Tuhan, cara mengakui tubuh Tuhan itu seperti apa sih? Bahwa Dia telah mati bagi kita. Dia menanggung segala sesuatu itu untuk kita. Hal yang berat dilakukan Tuhan untuk kita. Ketika Yesus mengajarkan gini, mengajarkan doa Bapa kami, yang kita minta apa? Ampunilah Kesalahan yang seperti kami mengampuni orang. mengampuni orang bersalah. Nah ini makanya saya bilang tadi, timbangan apa, ukuran apa
yang digunakan Allah untuk mengampuni kita. Timbangan apa? Tadi yang barusan kamu baca. Ampunilah kami. seperti kami mengampuni Ya, ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. ya. Berarti ukurannya adalah ketika kita mengampuni, maka Allah Bapamu yang di sorga akan Mengampuni. ya. Jadi dalam mindsetmu adalah Tuhan sudah mengampuni kamu ketika kamu mengampuni sesamamu. Jadi kalau ada seseorang dengan kepahitan, ingat, kalau kamu kepahitan, maka Bapamu di sorga akan Kepahitan. nama kamu juga itu. Oke. Mengerikan itu kan, Iya, iya. bukan mengerikan sih sebenarnya, enteng itu sebenarnya. Wow. Tapi kita manusia memegahkan perkara. Suka kan lidah kita ini memegahkan perkara kan? Suka. Satu aja panjang kali. Nah, kalau Tuhan pun memegahkan perkara kita, memegahkan dosa kita, karena kitanya sendiri memegahkan dosa orang lain terhadap kita. Itulah ukuran yang dipakaikan Tuhan. Sebagai mana kamu mengampuni orang, maka Bapamu di surga mengampuni kamu. Apapun dosamu, semua itu akan dihapus melalui kurban tadi. Dan kamu pun akan dihapuskan dosanya. Makanya tadi barang siapa dengan cara tidaklah Layak. menerima tubuh dan darah Tuhan, maka dia Dosa. makanya ketika Yesus mengajar di Bait Allah, saya lupa, bukan mengajar ya, ketika ada orang waktu Yesus mengajar ya, berdamailah dulu baru berikan persembahan. Betul nggak? Kamu tahu nggak ayat itu? Enggak tahu, Kak. Lebih baik kamu carinya. Jadi ada orang di Bait Allah, pernah dengar nggak yang di bawah? Jadi berdamailah dengan orang lain lalu berikan persembahan. Nih, kamu bisa baca di Matius 5 Matius 5. Matius 5 ayat berapa, Kak? dari 23. Matius 5 dari 23 ya, Kak? Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan. Kamu di pikiranmu persembahan yang dimaksud di situ apa? Pasti duit kolekte kan? Iya. Kolekte ditaruh di mesbah. Apa yang ditaruh di mesbah? Ini gini, gua tahu otak orang Kristen pasti mikirnya gitu. Damai dulu, baru. Bener nggak? Iya, ini prediksi gua nggak mungkin meleset, Cok. Nah, ini yang dimaksud tadi, sebelum kurban kita harus berdamai dulu. Jadi dalam liturgi kita pun kita harus mengucapkan doa Bapa kami itu supaya itu berdamai. Nah, ini kalau sekali masuk liturgi ortodoks. Jadi sebelum kami menyerahkan kurban, kami akan minta maaf. Dalam gereja itu kami akan bersalaman dan minta maaf. Setelah itu mengaku dosa kami semua. Lalu menerima ini. Karena dengan cara harus dengan gini kan. Jadi
Makanya ketika kita sudah berdamai dengan orang, kita udah disucikan dengan melalui ekaristi. Kan masih disucikan dengan ekaristi kan? Iya. Oke. Selamat nggak? Bahagia nggak? Gembira nggak? Nah itu yang dilakukan. Itu makna dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 tadi. Haleluya. Jadi orang bisa sembuh karena hati yang gembira adalah Obat yang manjur. Oten. Karena Tuhan Oten yang hatinya gembira. Coba lihat aja nih. Kalau orang ini persekusi mulu kerjanya. Karena hati yang gembira adalah Oten. Adalah obat. Nah, gitu. Benar.